Dalam beberapa kesempatan, Yesus berbicara tentang akhir dunia kita. Ketika membicarakan topik ini, dia memberikan contoh peristiwa-peristiwa ketika Tuhan terpaksa memusnahkan dunia sebelum air bah, serta kota-kota Sodom, Gomora, Adma, dan Zebulun. Dua peristiwa bersejarah ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Ia merupakan contoh yang jelas tentang penghakiman ilahi dan satu amaran tentang berakhirnya masa kasih kurnia penebusan. Shalom, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengongsikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-10 dengan topik ke atas mereka akhir zaman sudah tiba, yang membahas beberapa peristiwa ketika Tuhan telah turun ke dunia dan menjatuhkan penghakiman ke atas komuniti manusia yang pada hikmat Tuhan mereka tidak lagi mampu bertobat. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk mendapat ringkasan maklumat bagi pelajaran minggu ini. Mari kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12 katanya. Semua yang terjadi kepada mereka merupakan satu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah supaya tidak jatuh. Saudara, ayat ini mengajarkan agar kita saling melengkapi antara satu sama lain dengan ciptaan Tuhan. Paulus menegaskan pentingnya kesatuan dan saling menghormati, serta mengajak umat percaya untuk melihat bagaimana hubungan ini mencerminkan keharmonian yang Allah kehendaki di dalam kehidupan rohani dan sosial. Topik pertama yang kita bahas ialah kemurkaan anak domba. Matius 24 ayat 37 berkata, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Yesus menyamakan kedatangannya dengan zaman Nuh ketika dunia tergoncang hebat dan langit terbelah, menandakan kedatangan kedua kali anak domba dalam kemuliaan. Namun kedatangan Yesus yang kedua kali ini tidak akan disambut dengan sukacita oleh semua orang, melainkan jeritan ketakutan dari mereka yang menolaknya. Seperti zaman Nuh, amaran telah diberikan. Nuh berkhotbah selama 120 tahun dan sejak abad ke-18, perkabaran kedatangan Yesus melalui kabar 3 malaikat juga telah disampaikan. Maka mereka yang melarikan diri bukan karena tidak tahu, tetapi karena sengaja menolak untuk percaya dan menerima kebenaran. Peringatan ilahi telah diberikan, tetapi kasih kurnia ditolak oleh mereka yang mengabaikan suara dari kabar 3 malaikat. Topik seterusnya ialah penginjilan Nuh. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, melalui iman Nuh yang diberikan amaran tentang perkara-perkara yang belum dilihat, telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah menyediakan batra untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan demikian, dia telah menghukum dunia dan mewarisi perbenaran menurut iman. Nuh dengan setia telah sedaya upaya membina batra itu sambil memberi amaran kepada kaumnya tentang air bah yang akan datang dan menyeru mereka untuk bertaubat. 7 hari sebelum banjir tiba, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam batra dan Tuhan menutup pintunya. Meskipun tanda-tanda luar biasa terjadi, tiada sesiapa yang percaya. Hari ini dunia juga menyaksikan tanda-tanda akhir zaman. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk memberi amaran dan peluang terakhir kepada dunia agar menerima kasih Kristus sebelum pintu rahmat kurnia kasih Allah ditutup. Walaupun ramai akan menolak, kita harus tetap setia karena penuaian akhir akan jauh melebihi apa yang dialami Nuh. Topik pada hari Selasa ialah kisah Sodom dan Gomora. Yudas 1 ayat 7 berkata, begitu juga halnya dengan para penghuni kota Sodom, Gomora, dan bandar-bandar di sekitarnya yang telah melakukan pencabulan dan perbuatan sombong. Mereka menjadi contoh orang yang mengalami siksaan hukuman api yang kekal. Yesus mengaitkan kedatangannya yang kedua dengan peristiwa ketika Lot diselamatkan dari Sodom, tepat sebelum api turun memusnahkan kota itu. Jika zaman Nuh mencerminkan ketidakpercayaan manusia, maka zaman Lot melambangkan kejatuhan moral dan keruntuhan sosial yang parah.
Sejak dahulu hati manusia memang cenderung kepada kejahatan. Bahkan dalam kalangan orang Kristen pun terdapat perbuatan yang mengaibkan. Namun hari ini dunia semakin gelap apabila kejahatan dipanggil sebagai kebaikan dan kebaikan pula menjadi bahan ejekan. Hati nurani manusia masa ini sudah menjadi kebas, sama seperti hati Daud pada suatu ketika dahulu. Dunia ini sangat memerlukan seorang seperti Nabi Nathan yang berani membangkitkan hati nurani yang tertidur dan membawa pesanan pengharapan, Tuhan telah mengampuni dosamu, engkau tidak akan mati. Saudara, seterusnya kita mengkaji topik hakim seluruh bumi. Kejadian 18 ayat 21 berkata, Aku hadir untuk mengamati sama ada perbuatan mereka memang selaras dengan bangkangan yang diteriakkan kepadaku atau tidak. Aku mahu menyelidikinya. Saudara, kota Sodom begitu nyata dan tidak tersembunyi. Namun sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman ke atasnya, dia terlebih dahulu menjalankan satu penghakiman penyiasatan, pemeriksaan. Bersama dua malaikat, Tuhan sendiri turun ke Sodom dan sengaja melalui tempat kediaman Abraham karena dia tidak mau menyembunyikan maksudnya daripada sahabatnya itu. Lalu dia memberitahu Abraham tentang rancangannya dan secara tidak langsung melalui perbualan Abraham dengan Tuhan, watak Tuhan sendiri diuji dan dipersoalkan. Namun pada keesokan paginya Abraham menyaksikan sendiri keadilan Tuhan, bahwa dia benar-benar hakim yang adil yang menghukum kejahatan dan menyelamatkan orang yang benar. Kelak nanti selama 1000 tahun, umat tebusan akan berpeluang mengkaji semula penghakiman ilahi itu dan mengenal dengan penuh keyakinan bahwa segala tindakan Tuhan terhadap dosa adalah benar dan adil. Akhir sekali kita mengkaji topik penghakiman pra-kedatangan. Kita baca dari Daniel 7 ayat 9 dan 10 katanya, Ditempatkan pula taktah-taktah lantas bersemayamlah yang abadi. Bersidanglah medan pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Daniel menggambarkan suatu adegan agung di surga, penghakiman ilahi sedang berlangsung, sementara manusia di bumi terus menjalani kehidupan seharian tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Dalam penghakiman itulah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan diakui layak menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kedaulatan untuk kemudian datang dan mengakhiri sejarah dunia dan mengangkat umatnya menjadi pewaris kerajaan kekal. Meskipun Tuhan tidak perlu menghakimi untuk mengetahui siapa yang diselamatkan, para malaikat memerlukan penjelasan sebagaimana dia mengutus malaikat ke Sodom untuk menyiasat sebelum menghukum. Masa antara tamatnya penghakiman dan kedatangan kedua digambarkan dengan simbolik dalam kisah Nuh apabila pintu Beterah ditutup 7 hari sebelum air bah melanda. Melambangkan bahwa semua keputusan telah dimuktamadkan dan kasih kurnia telah meliputi setiap jiwa yang berpaut kepadanya. Dari pena inspirasi saya baca ringkasannya. Orang percaya masa kini harus bersinar lebih terang daripada orang kudus perjanjian lama karena kita memiliki terang masa lalu dan tambahan melalui kehidupan Kristus. Nubuat akhir zaman menyatakan Yehovah yang sebenar. Tuhan memberikan pekabaran istimewa zaman ini, yaitu perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus Kristus melalui perkabaran malaikat yang ketiga. Saudara, berikut adalah 3 kesimpulan dari semua yang dibahas di sini. Pertama, penghakiman Allah itu adil dan terbuka. Allah tidak menghukum tanpa penyiasatan. Seperti yang berlaku di Sodom, Tuhan menjalankan penyiasatan terlebih dahulu. Ini mencerminkan sifatnya yang adil dan menunjukkan bahwa penghakimannya adalah tulus dan boleh dipercayai, termasuk penghakiman pra-kedatangan yang diterangkan di dalam Daniel pasal 7. Kedua, kerusakan akhlak adalah tanda akhir zaman. Zaman Lot dan Nuh mencerminkan 2 krisis besar, penolakan kebenaran dan keruntuhan moral. Dunia hari ini menunjukkan tanda yang serupa. Kejahatan ditinggikan sebagai kebaikan dan hati nurani menjadi tumpul. Ini menunjukkan bahwa kita sedang hidup dalam masa yang genting sebelum kedatangan Kristus. Ketiga, tanggung jawab umat Allah menjadi pembawa cahaya dan bersaksi. Umat Tuhan hari ini dipanggil untuk bersinar lebih terang daripada orang zaman dahulu karena kita mempunyai terang Kristus dan message akhir zaman.
terutamanya message malaikat ketiga yang menekankan ketaatan kepada perintah Tuhan dan kesaksian Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Nabi Nathan, membangkitkan hati nurani dan membawa harapan untuk pengampunan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapat maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Seperti biasa, saya mengundang Anda untuk menyokong channel ini dengan menekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar kami akan terus dapat menerbitkan video yang berinformatif seterusnya. Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan sila tonton video yang sedang dicadangkan di atas pada screen sekarang. Tuhan memberkati Anda.